Silakan masuk, nak. Mau Pak? Yo, silakan duduk, nak. Pak. Bagaimana kabarnya, nak? Luar biasa Pak. Oh, bagus begitu. Maaf ya, nak, mengganggu waktu istirahatmu. Iya Pak, tidak apa-apa. Apakah Flori sudah makan bekal? Belum Pak, sebelum makan. Oh, begitu. Bapak panggil Flori di waktu istirahat karena ketua kelas melaporkan bahwa Flori mengganggu teman yang sedang makan bekal di dalam kelas sampai makanan Andita tumpah. Apakah Flori mengakui perbuatan itu? Saya mengakui bahwa saya sudah mengambil Andita makan dan menumpahkan makanan Andita. Apakah Flori menyadari perbuatan itu? Saya menyadari Pak, saya hanya bercanda tadi sama Andita Pak. Baiklah Flori, Bapak bisa menerima perbuatan Flori karena sebenarnya kejadian seperti ini tidak hanya Flori saja yang melakukannya. Ada beberapa teman Flori juga sering mengganggu temannya. Seperti kamu, Flori suka bercanda. Begitu juga dengan si Alfred kemarin, suka mencandai temannya. Tetapi ada waktunya dan tempat untuk bercanda dengan teman. Semua manusia pernah berbuat silap dan mungkin saja Flori dapat melakukan hal yang lebih buruk. Flori, mengapa kamu mengganggu Andita pada saat dia makan bekalnya? Apa alasanmu, Flori? Saya hanya iseng saja Pak, hanya untuk bercanda saja Pak. Kami juga sering bercanda dengan Andita. Apakah kamu tidak lihat Andita sedang makan? Iya Pak, saya melihat Andita sedang makan. Sebenarnya tadi saya ada keinginan untuk makan bersama dengan Andita. Oh, begitu. Kalau tadinya Flori mau makan bersama dengan Andita, maka sampaikan ke Andita. Bercanda juga harus tahu tempat dan situasi. Setelah ini, apakah kamu akan mengulangi hal serupa di lain kesempatan? Ataukah ada niat untuk bersikap lebih baik lagi? Saya Pak, saya ingin bersikap lebih baik lagi. Bapak tahu, Flori ini bersenang-senang. Bagaimana kalau Flori ikut dalam ekstrakurikuler teater komedi di sekolah kita, sehingga bisa bercandanya lebih terarah. Baiklah Flori, apakah masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran? Iya Pak, masih ingat. Baiklah, kalau begitu, keyakinan apa yang kira-kira Flori sudah lupa sehingga dapat terjadi hal yang demikian? Ya Pak, kalau nggak salah saling menghargai murid dengan guru maupun murid dengan murid. Iya benar Flori, ternyata kamu masih ingat. Nah, jadi kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Nah, sekarang bagaimana langkah kamu selanjutnya untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada Andita Pak. Setelah itu, Saya akan membagi bekal saya dengan Andita. baiklah Flori, kalau begitu kita panggil Andita ya. Permisi Pak. Permisi Pak. Iya nak, silakan duduk. Baik Andita, sekarang kamu sudah datang di sini, Bapak panggil karena Flori sudah menyadari kesalahannya. Nah, untuk Flori, tadi kamu sudah janji untuk meminta maaf. Bapak persilahkan kamu silakan minta maaf. Saya akan meminta maaf kepada Andita Pak. Iya, silakan. Andita, saya minta maaf ya karena saya tadi sudah menolak permintaannya. Nah, baiklah. Sekarang karena kamu sudah menyadari dan berniat untuk memperbaikinya, Bapak berharap kamu akan selalu konsisten dengan niatan kamu dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam semua hal. Kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan intelektual saja, tetapi juga kecerdasan emosional juga sangat penting perannya untuk menggapai masa depan kamu yang lebih cerah. Baiklah, Bapak rasa sudah cukup. Silakan bisa kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Permisi Pak. Silakan masuk nak. Permisi Pak. Iya nak, silakan duduk. Gimana logo
bagus kalau begitu. Maaf ya Madu, mengganggu waktu istirahatmu. Tidak apa-apa sih Pak. Baiklah Titian, langsung saja ke pokok masalahnya. Bapak perhatikan, sudah 3 kali berturut-turut kamu tidak mengerjakan tugas, meskipun sudah kita sepakati bersama batas waktu maksimal pengerjaannya. Apakah kamu sadar akan hal ini? Ya Pak, saya sadar kalau Bawaslu saya sudah 3 kali tidak mengerjakan tugas dan tidak menyerahkannya kepada Bapak secara tidak tepat waktu. Bapak menerima apa yang Titian lakukan ini karena sebenarnya kejadian seperti ini tidak hanya kamu saja yang melakukannya. Ada beberapa temanmu yang juga tidak mengerjakan tugas, tetapi hanya 1 atau 2 tugas saja. Mereka pun setelah Bapak ingatkan juga segera mengumpulkan tugas tersebut. Tetapi kamu sudah Bapak ingatkan beberapa kali tentang tugas tetap tidak mengerjakan. Berbuat salah itu wajar sebagai manusia, tetapi kita harus dapat memperbaikinya. Lantas mengapa kamu tidak mengerjakan tugas sampai dengan waktu yang sudah kita sepakati di dalam kelas? Saya lupa Pak, saya kira waktu pengumpulannya itu masih lama. Kan sudah sering kali Bapak ingatkan tentang batas waktunya. Apa kamu tidak ada diskusi dengan teman-teman lain? Oh tidak Pak, soalnya kalau saya bareng dengan ke teman-teman saya tidak membahas tentang tugas dengan mereka. Apakah kamu punya waktu untuk mengerjakan tugas di rumah atau Titian punya kesibukan lain? Tidak Pak, saya tidak punya kerjaan apapun di rumah. Atau Titian merasa kesulitan mengerjakan tugas? Tidak Pak, saya memahami tugas yang selalu diberikan Bapak kepada kami. Baiklah Titian, setelah ini apakah Titian ada keinginan atau niat untuk lebih giat mengerjakan tugas dan menyerahkannya tepat waktu? Ya Pak, saya akan lebih giat lagi dalam menyelesaikan tugas. Titian masih ingatkah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran dulu? Ya Pak, saya masih ingat. Ketika tugas tidak dikerjakan tepat waktu, keyakinan kelas apakah yang sudah terabaikan? Keyakinan menghargai waktu Pak. Ya, benar. Ternyata kamu tahu keyakinan kelas kita. Nah, jadi kira-kira yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Tidak sesuai Pak. Nah, sekarang bagaimana langkah kamu selanjutnya untuk memperbaikinya? Saya akan lebih giat lagi dalam mengerjakan tugas dan saya akan mengumpulkan tugas itu tepat waktu kepada Bapak. Ada lagi yang lain, Bu? Saya akan pasang pengingat dan akan mengerjakan tugas dan diskusi dengan teman-teman tentang tugas yang telah diberikan oleh Bapak maupun Ibu. Baiklah, sekarang karena kamu sudah menyadari dan berniat untuk memperbaikinya, Bapak berharap kamu akan selalu konsisten dengan niat Titian dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam semua hal. Dan Bapak juga berpesan, lakukan hal itu pada semua mata pelajaran, tidak hanya mata pelajaran yang Bapak hapus saja. Karena kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan intelektual saja, tetapi kecerdasan emosional juga sangat penting perannya untuk menggapai masa depan kamu yang lebih cerah. Baiklah, Bapak rasa sudah cukup. Silakan bisa kembali ke kelas. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat siang Pak. Siang, Nak. Setelah saya mengikuti cara penyelesaian masalah ini secara restitusi, saya dapat menyadari bahwa saya memiliki kesalahan dan saya bisa dibimbing oleh guru tanpa dihukum, dan saya juga menyadari bahwa penyelesaian masalah secara restitusi ini para murid tidak terlalu ditekan oleh para guru, dan melainkan mereka memihak kepada kami untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Dan untuk karena itu saya berterima kasih karena penyelesaian masalah ini secara restitusi dapat membuat saya bisa menjadi lebih baik ke depan, bisa menyadari kesalahan saya dan bisa terselesaikan secara baik.